Selamat pagi, saudara-saudara yang saya hormati. Bulan ini sebetulnya bulan yang istimewa karena tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu itu ditetapkan sebagai hari Valentine. Saudara tahu itu hari kasih sayang. Nah, itu sebuah hari istimewa di mana orang yang sedang jatuh cinta saling menulis surat cinta kepada kekasihnya. Tradisi ini sebetulnya dimulai pada abad ke-14 di Inggris dan di Perancis, di mana dipercayai tanggal 14 Februari itu adalah hari ketika burung-burung mencari pasangan itu. Nah, dewasa ini diperkirakan di seluruh dunia setiap tahun ada sekitar 1 miliar kartu hari kasih sayang yang dikirimkan per tahun. Nah, ini membuat hari Valentine menjadi hari raya terbesar kedua setelah hari Natal, di mana orang saling mengirimkan ucapan selamat atau kartu ucapan selamat. Sebenarnya Valentine itu merupakan ungkapan kasih sayang, bukan hanya kepada pacar atau kekasihnya saja, tetapi juga kepada semua orang yang kita cintai. Jadi, Happy Valentine's Day itu sebetulnya bisa dan boleh diucapkan oleh siapa saja kepada pun juga. Dan mengapa? Pada kartu hari kasih sayang ini biasanya tercantum kalimat yang bertulisan begini, I love you. I love you. Kenapa? Karena I itu kata yang paling simple, paling sederhana, bukan? Dan kata yang paling indah adalah love, cinta, mencintai. Dan orang yang tersayang adalah you. Itu sebabnya kenapa I love you menjadi kalimat paling indah di hari Valentine. Nah, itu sedikit mengenai Valentine. Tapi apakah saudara pernah membaca di Alkitab juga ada kartu ucapan kasih sayang? Pernah baca? Nah, itu sudah dibacakan oleh pemimpin liturgi tadi dari Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Saya kira sudah tercantum di sini ya. Nah, ini adalah kartu ucapan kasih sayang di dalam Alkitab yang jauh lebih indah dari semua kartu ucapan di Valentine Day. Dan bagusnya lagi, ucapan ini ditujukan untuk kita semua. Mari kita baca sekali lagi, Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa, nah ini kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, perhatikan, ini adalah kartu Valentine dari Kristus untuk kita. Kristus menyatakan bahwa dia mencintai kita dengan satu kasih yang luar biasa itu. Tadi kita menyanyi kasihnya begitu besar, begitu ajaib, begitu luas. Kasih Kristus itu tidak bisa dibayangkan. Itu lebih dari kasihnya seorang istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau itu kepada kekasih atau kepada teman. Itu melebihi semua itu. Kasih Kristus begitu menakjubkan. Apakah saudara pagi ini bisa mengatakan bahwa saudara sudah sungguh mengenal kasih Kristus? Nah, Paulus berdoa supaya kita sungguh berusaha mau memahami kasih Kristus, agar supaya kita bisa mengenal kasihnya itu. Untuk mengenal kasih Kristus yang luar biasa,
kita harus lebih dulu memahami kasih itu. Dan Paulus menulis ada 4 dimensi di dalam kasih Kristus. Dan Paulus itu mendoakan supaya kita memahami 4 dimensi kasih Kristus ini. Karena Paulus mau kita sungguh mengenal kasih Kristus. Jadi pagi ini kita akan membahas 4 dimensi kasih Kristus. Dengan memahami 4 dimensi kasih Kristus ini, kita akan sungguh mengenal kasih-Nya. Nah, mari kita lihat satu persatu dengan cepat. Apa saja keempat dimensi kasih Kristus tersebut? Dimensi yang pertama, Paulus mengatakan supaya engkau dapat memahami apa itu lebarnya. Lebarnya. Yang pertama, lebarnya ini tentang objek dari kasih Kristus. Siapa yang dikasihi oleh Kristus? Lebarnya itu meliputi semua orang. Bukan hanya kita yang ada di dalam gedung gereja ini, tetapi juga mereka yang ada di luar sana. Lebarnya meliputi semua orang. Orang Kristen, orang bukan Kristen, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, semua dikasihi. Itu. Kristus itu buta warna kulit. Dia tidak membedakan suku, tidak membedakan ras, tidak membedakan bangsa, tidak membedakan agama. Dan Kristus juga tidak punya anak mas atau anak tiri. Semua orang dikasihinya itu. Saya beberapa kali sejak tahun 80-an, jadi sudah lama ya, beberapa kali itu melayani di Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur, juga di Kalimantan Barat. Itu cukup sering. Baik di kota besar seperti Pontianak maupun sampai itu ke Rimba Raya Kalimantan di dusun-dusunnya orang Dayak di sana. Nah, ada satu gereja di Kalimantan Barat itu di Kabupaten Sanggau di sebuah kota kecil namanya Bodok. Saya suka sekali kepada gereja di sana. Dan saya itu beberapa kali sering melayani gereja di sana. Ini saya baru 2 bulan lalu baru pulang dari pelayanan di sana bersama penyanyi. Siapa itu? Saudara tahu penyanyi Herlin Pirana, ya, saudara tahu kan penyanyi itu, kami melayani bersama-sama di Bodok. Dia menyanyi, saya berkhotbah itu. Nah, gereja di Bodok ini, kenapa saya suka? Itu gereja yang campuran dari segala bangsa. Di sana orang Dayaknya ada, orang Batak ada, dokternya itu orang Batak, orang Tionghoanya banyak, orang Jawanya juga ada. Semuanya berbaur menjadi satu keluarga besar, keluarga anak-anak Allah. Dan Kristus mengasihi mereka semuanya itu. Kristus tidak membedakan. Allah mencintai kita bukan karena kita itu dapat dicintai. Sebetulnya kita itu tidak pantas dicintai. Sebetulnya itu di dalam keberadaan kita yang paling dalam, itu kita sudah dirusak oleh dosa. Sudah dikotori oleh dosa. Dan bahkan kita sering tidak menyadari seberapa jauh dosa sudah merusak dan mengotori hidup kita sebetulnya. Nah, karena itu di dalam keadaan alami kita sebetulnya, saudara dan saya sebetulnya kalau mau jujur tidak mencari Allah kita. Kita tidak sungguh mengasihi Allah. Kita tidak merindukan Allah. Tidak. Kita sudah dirusakkan oleh dosa. Tetapi, nah ini yang indah. Alkitab berkata bahwa Allah mengasihi kita semua walaupun kita tidak pantas dikasihi itu. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di sana bukan artinya planet bumi, tetapi penduduknya, yaitu kita semua orang-orang berdosa ini. Dan kasih Allah kepada orang-orang berdosa begitu besar. Saya sering itu berpikir, kenapa Allah mengasihi kita? Ya. Di luar segala macam alasan yang mungkin ada,
Allah mengasihi saudara dan saya karena Dia memilih untuk mengasihi saudara dan saya. Karena Dia mengambil keputusan untuk mengasihi saudara dan saya itu. Dulu saya tinggal di Pulau Madura, di kota Pamekasan, ada sebuah gereja. Saya sering lewat di gereja itu, belum jadi Kristen. Saya dengar itu sekolah minggunya sering menyanyikan lagu ini. Sampai saya ingat sampai sekarang, lagu Yesus Cinta Segala Bangsa. Mungkin saudara tahu ya kan? Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua sama rata. Nanti terima mahkota selamanya. Kira-kira begitulah. Saya bukan penyanyi yang baik ya. Tapi ini jangan cuma dinyanyikan. Tolong dihayati bahwa Yesus itu cinta segala bangsa. Nah, ini dimensi yang pertama. Lebarnya kasih Kristus itu atau objek kasihnya adalah meliputi semua orang. Mari kita lihat dimensi yang kedua sekarang. Dimensi yang kedua supaya perlu kita pahami supaya kita dapat mengenal kasih Kristus itu lebih dalam, yaitu panjangnya. Paulus mengatakan panjangnya, ini mengenai durasinya, mengenai waktunya. Sampai kapan Kristus mengasihi kita? Sampai kekal adanya. Kristus atau Allah sendiri, Kristus adalah Allah itu memiliki kasih yang luar biasa, yang sangat hebat, sehingga kasihnya itu tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai akhirat. Kasihnya itu kekal adanya. Kenapa demikian? Karena begini, Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Saudara tahu bukan dalam surat Yohanes, kita tidak punya waktu buat baca. Allah adalah kasih. Nah, ini satu pernyataan yang sangat dalam Alkitab, dan saya rasa tidak ada pernyataan lain yang lebih penting daripada ini di Alkitab. Bahwa God is love, bahwa Allah adalah kasih. Dan ini Allah, menurut ayat ini, jadi kita tahu bahwa Allah itu tidak hanya mengasihi, Dia adalah kasih. He is love. Sifatnya, hakikatnya adalah kasih. Kasih Allah itu begitu merasuk ke seluruh keberadaannya yang terdalam, dan itu menembus semua sifat-sifatnya yang ada itu. Bahkan di dalam murkanya dan amarahnya terhadap dosa, Dia masih mengasihi. Itu Allah. Dan karena Allah itu kekal dan Dia tidak berubah, maka kasihnya juga kekal. Jadi tidak perlu menanyakan sejak kapan Kristus mengasihi kita, atau itu sampai kapan Kristus mengasihi kita. Kristus mengasihi saudara dan saya sebelum dunia ini dijadikan, dan Dia akan terus mengasihi sampai selama-lamanya. Pada waktu kita belum lahir, Dia mencintai kita. Pada waktu kita itu sebelum lahir baru, Dia sudah mencintai kita. Dia mencintai kita bahkan apabila sekarang kita jatuh di dalam dosa, Dia masih mencintai kita. Saudara, Kristus tidak pernah berhenti mencintai kita. Di Malang itu ada sebuah kantor, namanya kantor Indosoft, dan ada satu karyawan. Karyawan itu baru menikah beberapa tahun yang lalu itu. Dia istrinya tinggal di Surabaya, sehingga setiap weekend, setiap Sabtu Minggu dia pulang ke Surabaya karena mereka belum pindah ke Malang. Nah, pada satu weekend, pada satu Jumat, saya melihat dia sudah bersiap-siap mau ke Surabaya. Saya tanya, "Hei Mas, mau ke Surabaya ya, mau jenguk istrimu?" "Iya Pak, tapi saya masih mau Pak, mau apa?" "Mau cari bunga dulu Pak." "Loh, untuk apa?" "Untuk istri saya Pak, untuk menyatakan bahwa saya mencintai dia." Waduh, pada waktu saya mendengar itu dan melihat itu, saya teringat kepada Kristus. Karyawan itu tidak berhenti mencintai istrinya. Walaupun dia ada jauh itu dari tempat di mana istrinya berada.
Kristus seperti itu. Dia juga tidak pada berhenti mencintai saudara dan saya. Itu dimensi yang kedua. Panjangnya, durasinya, itu sampai kekal itu. Kasihnya itu untuk selama-lamanya, kekal adanya. Dimensi ketiga, kita lihat dalamnya. Ya, kita lihat dalamnya dulu. Dalamnya ini mengenai batas dari kasih Kristus. Seberapa jauh batas kasih Kristus? Dalamnya, apakah saudara tahu? Dalamnya kasih Kristus itu hingga ke dasar neraka. Hingga ke dasar neraka. Kasihnya begitu dalam hingga sampai ke dasar neraka. Seorang penginjil besar dari Amerika yang hidup kurang lebih 150 tahun yang lalu, namanya itu D.L. Moody, berkata begini. Moody berkata begini, tidak ada orang yang masuk neraka yang tidak dikasihi oleh Allah. Dan dia betul. Saudara, kita semua tahu ada pepatah atau peribahasa yang mengatakan kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Itu sebabnya kalau ibunya yang jatuh ke sumur, anaknya sibuk cari galah dulu untuk tolong ibunya. Tapi kalau anaknya yang jatuh ke sumur, ibunya langsung itu nyemplung ke dalam sumur sampai ke dasar sumur untuk menyelamatkan anaknya. Sama dengan Kristus. Kasihnya hingga ke dasar sumur neraka. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Kristus langsung turun dari sorga sampai ke dasar neraka untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa tahu ini? Pertama, kita lihat Kristus rela mati untuk orang berdosa. Karena Allah itu tadi kita sudah dengar sifatnya adalah kasih. Dia mendemonstrasikan kasihnya itu. Dia menunjukkan kasihnya itu dengan limpah terhadap orang-orang yang tidak pantas menerima kasihnya itu, yaitu orang-orang berdosa yang memberontak terhadap dia, yang menentang Allah itu. Jadi kasih Allah itu bukan kasih abal-abal, bukan itu kasih itu emosi sesaat, bukan kasih itu cinta monyet kayak kasihnya para remaja ya. Hari ini mencintai, ya 2 minggu lagi itu sudah membenci, ya kan, dan seterusnya. Juga bukan sekadar cinta Valentine, bukan. Kasih Allah adalah kasih agape. Dalam bahasa aslinya itu agape. Nah, kasih agape itu apa? Ini adalah the power to love the unlovable. Agape itu adalah sebuah kekuatan untuk mencintai orang yang tidak bisa dicintai. Ini adalah kasih yang mengorbankan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan Allah menunjukkan kasihnya itu, kasih agapenya itu, dengan mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk mati di kayu salib untuk membayar semua hukuman dosa kita supaya kita bisa diselamatkan. Dengarkan ayat ini, saya akan bacakan dari Roma. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Kristus bahkan mengasihi pembunuhnya sendiri. Saudara ingat ucapan Kristus ketika dia ada di kayu salib? Salah satu ucapannya yang paling terkenal adalah ini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya, ampunilah mereka Bapa. Ampunilah orang-orang yang sudah menyalibkan saya, yang menusuk saya, yang mencambuk saya, yang membunuh saya. Ampunilah Bapa. Saudara tahu bagaimana Allah mengampuni seorang berdosa? Bagaimana Allah mengampuni seorang berdosa? Tahu? Kalau ingin tahu, baca itu dalam Lukas 15. Jangan sekarang, di rumah. Cerita mengenai kisah anak yang hilang. Sebetulnya saya merasa lebih tepat itu judulnya kisah anak durhaka. Saudara tahu cerita itu? Seorang bapak punya anak. Punya 2 anak sebetulnya. Nah, salah satu anaknya meminta semua hartanya, bagian dia,
lalu itu meninggalkan bapaknya, ya kan, tidak peduli lagi kepada bapaknya, pergi keluar kota, berfoya-foya di sana, hidup dalam dosa di sana, menghambur-hamburkan hartanya sampai habis. Ketika dia sudah kelaparan, hampir mati, dia baru teringat kembali kepada bapaknya dan dia kembali pulang kepada bapaknya. Dan ini, apa yang dilakukan? Tindakan apa yang dilakukan oleh bapaknya? Nah, saya setiap kali membaca ini di Alkitab, saya hampir meneteskan air mata. Begitu bapaknya, dan dengarkanlah ini. Begitu bapaknya dari jauh melihat dia kembali pulang, melihat anaknya kembali pulang. Nah, ini yang dilakukan oleh bapaknya. Yang pertama, bapaknya berlari menyambut dia. Dia tidak tunggu anaknya datang. Melihat anaknya dari jauh, dia berlari menyambut anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dia merangkul anaknya. Yang ketiga, dia mencium anaknya. Yang keempat, dia menyuruh pelayan-pelayannya memberikan baju baru yang paling bagus, cincin emas dan sepatu baru. Dan yang kelima, dia menyuruh menyembelih anak sapi yang paling gemuk buat mengadakan pesta bagi si anak durhaka tadi. Begitulah Kristus mengasihi saudara dan saya. Batasnya sampai ke dasar neraka. Itu dimensi ketiga. Bagaimana? Lebih mengenal kasihnya sekarang? Masih ada satu dimensi lagi. Dimensi yang terakhir, dimensi yang keempat. Paulus mengatakan supaya engkau memahami tingginya kasih Kristus. Tingginya ini mengenai kualitas kasih Kristus. Sampai di mana kualitasnya kasih Kristus? Mutunya kasih Kristus ini. Tingginya mencapai puncak sorga. Mencapai puncak sorga. Saudara, mengalami kasih Kristus, inilah yang membedakan kita orang Kristen dari semua orang lain. Kualitas kasih di dalam kekristenan tidak bisa disaingi, tidak bisa ditandingi oleh siapapun atau oleh apapun. Kualitas kasih Kristus begitu tinggi sehingga mencapai puncak sorga itu sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saya bersama istri sempat dibawa oleh anak saya yang pertama. Dia tinggal di Amerika, itu namanya Dani. Sempat dibawa oleh Dani ke kota terbesar di Amerika, yaitu kota New York. Kami pergi ke New York. Nah, di New York itu kami dibawa naik ke sebuah gedung. Pada waktu itu pada waktu dibangun itu merupakan salah satu gedung tertinggi di Amerika Serikat. Yang mungkin saudara-saudara yang pernah ke sana sudah tahu gedungnya itu namanya Empire State Building. Empire State Building. Ini gedung ini terdiri dari 102 lantai, tingginya 443,2 meter. Kalau sekarang memang sudah bukan lagi yang tertinggi di dunia, tetapi pada waktu dibangun itu tertinggi. Nah, pada waktu kami sampai di puncak Empire State Building ini, kami melihat, istri saya dan dapat melihat seluruh kota New York. Itu luar biasa sekali, menakjubkan, sangat indah. Kami bisa melihat itu dari puncak Empire State Building, itu patung Liberty itu yang ada di Pulau Liberty di depan pelabuhan kota New York di sana itu. Dan itu seluruh wilayah kota terbesar di dunia ini bisa kelihatan. Sungai Hudson itu kelihatan. Ya, waduh, itu saya tidak bisa membayangkan, menguraikan. Pokoknya waktu itu saya ingat betul, saya hampir tidak percaya bahwa saya ada di negara adidaya terbesar di dunia, di kotanya yang terbesar New York, di Amerika Serikat itu, dan di puncak sebuah gedung tertinggi di dunia pada waktu dibangun. Amazing, luar biasa. Tetapi
Tetapi saudara, kasih Kristus lebih tinggi dari puncak Empire State Building di New York. Saya kasih tahu, kasih Kristus lebih luar biasa daripada pemandangan apapun dari puncak Empire State Building. Itu kasih Kristus. Saudara tidak perlu pergi ke gedung Empire State Building untuk memahami indahnya kasih Kristus itu. Tetapi pahami dimensi yang keempat ini, bahwa kasihnya mencapai puncak surga, begitu tinggi. Bagaimana kita tahu bahwa kasihnya begitu tinggi? Begini, ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamatnya, ketika saudara menerima Kristus sebagai juru selamat saudara secara pribadi, kapan itu? Kalau saudara orang Kristen mestinya tahu kira-kira kapan. Pada waktu itu, disadari atau tidak, tahu atau tidak, saudara langsung oleh Allah diberi 33 berkat rohani yang luar biasa besarnya. 33 berkat. Saya sebutkan beberapa aja. Ini 33 berkat yang langsung diberikan pada saat seseorang percaya pada Kristus. Saudara dijadikan anak Allah. Saudara menjadi ciptaan baru, bukan? Saudara itu disebut orang yang terpilih. Kemudian saudara itu disebut orang tebusan. Ditebus, maksudnya dibebaskan dari dosa, dari hukuman dosa. Kemudian saudara juga dibebaskan dari hukum Taurat. Saudara menjadi orang yang berkenan kepada Allah oleh karena Kristus. Saudara dibenarkan di dalam Kristus. Saudara diampuni dari semua kesalahan saudara yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Semua diampuni. Saudara dibebaskan dari kuasa kegelapan. Saudara itu diberi warisan sorgawi. Mungkin sekarang belum itu dinikmati, tapi nanti kelak pasti. Dan saudara itu dijadikan warga negara sorgawi. Apakah saudara tahu saudara punya dui kewarganegaraan? Mungkin yang pertama warga negara WNI, tapi yang kedua WNS, warga negara surgawi. Saudara itu masuk menjadi keluarga Allah sebagai anak-anak Allah. Saudara dilahirkan dari Roh Kudus, dilahirkan kembali dari Roh Kudus, dibaptiskan dengan Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, dimeteraikan keselamatan saudara oleh Roh Kudus. Dan juga saudara itu dipermuliakan. Apakah saudara tahu bahwa saudara itu seorang yang mulia? Sebagai orang Kristen adalah orang yang mulia. Lihatlah ini semua. Karena kasih Kristus, orang percaya diberi kedudukan begitu tinggi, setinggi puncak surga. Nah, ini belum termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Kristus juga menolong kita, bukan? Mungkin saudara sadar atau tidak sadar, lihat ini setiap hari. Perhatikan, Kristus menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Kristus itu membela kita. Kristus menghibur kita. Kristus menguatkan saudara dan saya. Kristus mencukupi kebutuhan kita, bukan? Kristus menyembuhkan. Kristus memperhatikan. Dia sangat peduli kepada saudara dan saya. Dia melindungi kita dari berapa banyak bahaya selama ini. Dia memberikan anugerah yang tidak terbatas. Dan setiap pagi dia menyediakan rahmat yang baru. Dia mengaruniakan damai sentosa dan sukacita besar di hati kita. Kurang dihargai? Saudara, mana ada kasih seperti ini? Saya teringat sebuah lagu lama namun tetap baru tentang kasih Allah. Boleh saya nyanyikan sedikit ya? Maaf, saya bukan penyanyi. Hati saya terhibur setiap kali saya menyanyikan lagu ini dan ya ini lagunya. Kalau bukan kasih, surga tiada. Tiada suka cita kalau bukan kasih, kalau bukan
kasih. Maaf. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau bukan karena kasih-Nya, sorga tidak ada. Saudara lihat itulah kasih Kristus. Jadi kalau kita ingin sungguh mengenal kasih-Nya, ingatlah selalu keempat dimensi kasih-Nya ini. Lebarnya meliputi semua orang, panjangnya sampai ke kaladanya, dalamnya hingga ke dasar neraka, dan tingginya sampai ke puncak sorga. Saudara, bawa pulang kasih Kristus ini. Hiduplah di dalam kasih-Nya. Dan juga beritakanlah kasih Kristus itu kepada orang lain yang masih belum mengenal Kristus. Mereka membutuhkannya. Jangan dinikmati sendiri kasih yang luar biasa ini. Saya harus mengakhiri khotbah ini. Tetapi ada sedikit lagi. Tolong renungkan hal ini sebentar saja. Begini. Mungkin ada di antara saudara di sini yang berpikir, apakah Tuhan Yesus juga mengasihi saya? Mungkin saudara berpikir begitu. Apakah Tuhan Yesus juga mengasihi saya? Kalau saudara berpikir begitu, apakah Tuhan Yesus juga mengasihi saudara? Pandanglah salibnya. Saya melihat ada salib di sana. Ada salib di sini. Ini tidak sembarangan dan tidak sia-sia simbol salib di sini. Setiap kali kita memandang salib ini, apa yang kita lihat? Keempat dimensi kasih Kristus itu terangkum pada salib itu. Keempat dimensi kasih-Nya terpancar dari salib itu. Salib adalah iklan kasih Kristus kepada kita semua. Melalui salib itu, Kristus Yesus berkata, "Aku mengasihi kamu."